berusaha bareng seseorang. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Pada hari ini kembali lagi bersama podcast YG bersama saya Gita Tiara Sandi dan rekan saya Yunita Anggraini. Nah, gimana nih kabarnya Kak Yunita? Alhamdulillah baik. Pada podcast kali ini tema kita apa sih Kak? Tema kita adalah mungkin karena kita mengundang orang yang berprestasi ya. Jadi podcast kita kali ini temanya yaitu keluar dari zona nyaman. Wah, sangat menarik sekali bukan teman-teman? Mungkin langsung saja kita perkenalkan ya Kak Yunita. Boleh Kak Yunita? Mungkin langsung saja ya. Kira-kira tema podcast kita kan tentang zona nyaman nih. Nah, sebelah kita nih udah ada narasumbernya. Boleh Kak, perkenalan diri Kakak dulu nih. Oke, halo teman-teman semuanya. Halo juga Kak Gita dan Kak Yunita. Halo Kak. Pertama-tama aku mau makasih banget dulu nih udah mau ngundang aku di podcast YZ ya tadi namanya. YZ, keren banget nih namanya. Jadi sebelum itu perkenalan dulu kali ya. Nama aku Nirsa Ismail Manda atau biasa dipanggil Mimi. Kamimi. Berarti panggilan untuk Kak Nirsa Kamimi ya? Kamimi, benar. Itu tuh ibaratnya nama panggung. Nama gitu. panggung. Jadi panggilnya Mimi aja. Oke, lebih singkat ya Kak? Iya betul. Untuk pengenalan singkatnya itu aja kali ya, namanya aja. Oke, mungkin karena kita tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita pertanyaan pertama kali ya Kak ya. Aduh, apa tuh? Waduh, pertanyaan kita nih kan Kak untuk memulai dan juga mengenai Kak Nirsa nih lebih jauh, boleh nggak sih kita tahu kegiatan akhir-akhir ini nih Kakak seperti apa? Oke, boleh banget nih. Akhir-akhir ini berarti tahun 2022 kali ya. Betul. Soalnya kalau udah tahun 2021 udah kegiatan lewat, lama. udah ya. Udah basi. 2001. Belum lahir apa? Sama sih. Oke, jadi tadi kan aku udah. Nama aku Nirsa Ismail Manda dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2021. Untuk kegiatan aku saat ini, tepatnya di tahun 2022, alhamdulillah nih, aku jadi owner salah satu perusahaan makanan. Wow. Makanannya itu makanan frozen food, catering, sama ada minumannya juga. Namanya The Best Company _IDN. Yang alhamdulillah itu sekarang omsetnya per bulan bisa sampai 10 juta. Itu alhamdulillah banget. Iya, terus habis itu jadi owner yang The Best Company tadi, aku juga aktif di beberapa organisasi. Aku jadi brand ambassador. Kalian tahu Kompas nggak? Kompas TV. Iya, Kompas TV. Tahu dong. Iya, itu kan ada kan satunya lagi tuh yang tergabung di Grid Network itu cewekbanget.id. Aku jadi brand ambassadornya. Wah, cewek banget ya. Iya, betul, cewekbanget.id, Itu benar. website paling ternama ya. Iya, betul. Alhamdulillah sih. Terus habis itu aku juga tergabung di Karang Taruna Kelurahan. Terus habis itu Laboratorium Penmas. Sama untuk akhir-akhir ini sih kebetulan aku baru pulang dari Kepulauan Riau nih. Ngapain tuh Kak? Jauh ya. Alhamdulillah. Iya jauh. Kalau misalnya deket mah tuh di depan situ tuh. Di Kepulauan Riau itu alhamdulillah aku jadi funded volunteer di Kepulauan Riau. Jadi aku kesana 100% nggak bayar. Tiketnya, penginapannya selama 2 minggu di situ dibayarin gitu. Sama Gratis ya Kak, gratis semuanya. Dan juga aku tuh orangnya tipe-tipe yang suka nyari kerjaan sih ya. Iya. Jadi kalau misalnya diem aja tuh capek ya. benar. Bukan lagi ya? Bener, jadi aku ngikut lomba karena aku mikir kalau misalnya ikut lomba dapat duit kan. Aku kan ibaratnya suka cuan. Jadi kalau ikut lomba dapat duit seneng. Gitu sih kalau dari aku untuk kegiatan di tahun 2022 ini. Kalau misalnya untuk yang kegiatan yang kayak lomba-lombanya itu gimana Kak? Ada nggak? Kalau misalnya untuk kegiatan lombanya baru aja minggu kemarin aku juara 2 lomba debat nasional. Wah. Juara 2 lomba debat nasional itu lomba debatnya tentang politik hukum, legislatif mon. Jadi yang mengadakan juga dari MTM. Tahu kan? Ya soalnya itu ibaratnya organisasi mahasiswa paling ternama. Iya, benar. Dan itu alhamdulillah jadi juara 2. Terus juga minggu kemarinnya setelah yang minggu yang lemon itu juara 2 lomba debat nasional juga di Universitas Medan. Unimed. Iya di Unimed. Terus habis itu alhamdulillah jadi brand ambassador terbaik Inspirotalk 2. Terus habis itu apa lagi nih? Banyak sekali teman-teman kita ini jadi brand ambassador semua. Brand ambassador semua yang
tadi kan untuk lomba debat. Nah, aku itu juga tertarik banget yang namanya ikut lomba video kreatif. Nah, lomba video kreatif sama lomba storytelling. Jadi selain itu aku juga pernah tuh jadi juara 2 lomba video kreatif yang diadakan oleh LDK Salim. Itu lombanya tahu juga. Iya. Bener, itu tuh jujur aku kaget ya kenapa aku bisa jadi juara 2 padahal tuh aku satu-satunya kontestan cewek yang ikut. Terus juga aku satu-satunya individu yang lainnya. Oh, yang itu kelompok. Yang lain kelompok. Bahkan yang juara satunya itu kalian tahu kan yang orang-orang taruna gitu. Jadi berarti kalau aku juara 2 kayak Masya Allah banget gitu. Udah aku padahal videoinnya pakai tripod yang begini nih. Ada agak letoy-letoy gitu ya. Tapi alhamdulillah menang gitu. Alhamdulillah. Aduh, Sangat keren sekali teman-teman nih. apa guncang jiwa saya ini. Nah, untuk Kak Mimi sendiri nih, untuk mengikuti kegiatan lomba-lomba, kegiatan yang banyak gitu, apa sih alasan khususnya dari Kak Mimi sendiri untuk mengikuti kegiatan tersebut? Oke, kalau alasan khususnya dari aku, sebenarnya banyak ya orang yang lihat aku tuh kayak, Mi, kok lu ambis banget sih? Kayak, Mi, kok lu nggak mau istirahat sih? Padahal aku itu tipe orang yang mencari kebahagiaan dengan cara mencari pekerjaan, mencari kesibukan. Jadi kalau misalnya kalian bilang, ih Mimi ambis banget, bukan ke ambis sih, lebih tepatnya aku lebih nggak Nyari kegiatan. iya nggak bisa diem. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih motivasinya, itu karena aku tuh tipe orang yang suka banget ketemu orang banyak. Dan kalau misalnya aku ikut lomba, otomatis aku bisa ketemu orang banyak, orang-orang hebat, iya mendapatkan ilmu, orang-orang keren, bisa saling bertukar insight. Makanya kalau misalnya aku ikut lomba itu nggak pernah ketinggalan tuh yang namanya aku minta fallback. Ke kalian aja aku minta fallback kan, ibaratnya. Itu karena aku juga punya cita-cita. Tebak cita-cita apa? Cita-cita aku Mencari Influencer. wah betul. Influencer menjadi influencer. Jadi aku mikir ibaratnya kalau misalnya aku udah punya relasi, aku udah punya banyak skill, kalau misalnya aku mau jadi influencer, pastinya jadi influencernya yang bisa memotivasi anak muda. Betul. Dan itu kan ibaratnya amal jariah kan kayak gitu. Jadi dari aku sendiri sih, kenapa aku jadi tertarik ikut kegiatan? Karena dari akunya sendiri emang pertama bukannya ambis. Aku tuh bukan tipe orang yang ambis banget tuh, enggak. Kalau misalnya kalian ngerjain tugas tuh, tahu temen yang ngerjain tugasnya sampai nggak tidur, enggak, aku tuh maksimal banget tidur jam 11 malam. Udah aku nggak bisa, udah jam 11 udah langsung tidur. Terus habis itu aku tuh juga ya, misalnya aku banyak kegiatan, tapi alhamdulillah aku ngerjain sesuatu tuh kayak cepet gitu. Jadi kalau misalnya udah selesai ya udah aku bisa main game kayak apa gitu. Jadi intinya tuh tugas dulu baru Nah, apa kegiatan. ibaratnya kalau misalnya kita nunda-nunda lagi malah jadi kitanya nggak tenang kan. Jadi mending langsung dikerjain kerjaan gitu sih. Nah, ini kan kakak nih sering banget nih ikut lomba-lomba nih. Nah itu kenapa sih? Apa sih? Kenapa kakak berani untuk ikut lomba itu? Oke, kenapa aku berani ya? Jadi mungkin dari cerita awalnya, cerita lagi. Dari awal sampai sekarang. Jelasin aja kak dari awal sama langit juga nggak apa-apa kak. Dari awal. Nah, pertama kali aku ikut lomba itu pas aku TK. Waduh, TK, bukan TK. Tapi nih lombanya lucu. Nama lombanya itu kita fokus dulu biar ada editannya di. Jadi nama lombanya itu lomba goyang inul. Lomba goyang inul. Jadi kan aku kan mikir kayak, aduh lomba goyang inul kok kayaknya di samping-sampingnya banyak nih hadiahnya. Jadi kan ditanya siapa nih mau ikut lomba, aku angkat tangan kan. Karena aku semangat gitu kan goyangnya, alhamdulillah dapat juara 1. Alhamdulillah. Dapat ya goyang inul juara 1. Terus habis itu pas habis juara 1 kan banyak yang tepuk tangan, dapat hadiah. Jadi dari situ aku tuh kayak ibaratnya cinta banget tampil di depan panggung. Jadi pas aku kayak mikirin kayak, oh kayaknya kebahagiaan aku di sini nih. Kayak dilihat sama orang banyak, dapat hadiah, dikasih apresiasi. Jadi aku ibaratnya candu gitu loh buat ikut lomba, apalagi yang berhubungan sama public speaking kayak gitu sih. Dari aku kenapa aku jadi termotivasi banget ikut lomba. Terus kalau misalnya nanya nih kalian, apa sih yang memotivasi banget sampai nggak capek ikut lombanya? Aku tuh ada satu impian aku dari dulu. Aku tuh pengen banget yang namanya nikah muda. Jadi ketawa ya. Kenapa kayak nikah muda? Ya, ini jujur aja nih. Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi ini pasti kontroversial ya. Karena bilang, kamu nggak tahu tuh nikah muda gimana. Justru karena aku mikirnya nikah muda pasti butuh persiapan yang banyak, Iya, betul. uang, pengalaman dan lain-lain. Jadi aku ngumpulinnya dari sekarang gitu lah. Karena aku udah punya niat untuk sana. Karena udah mempersiapkan gitu ya. Jadi harus ditata guys. Ditata dari awal gitu. Gimana ya? Tuh Keren banget itu berarti udah memikirkan masa depan. Betul,
ibaratnya aku nih ketemu sama orang yang bikin aku mikir kayak gini tuh dari kelas 1 SMA. Baru banget aku masuk kelas SMA, aku ketemu sama orang, kami bangun bisnis bareng yang The Best Company Underscore IDN ini. Dan tahu nggak, kadang kan aku sama dia awalnya orang Kalimantan Selatan kan, orang Banjarmasin. Ternyata pas aku kuliah di Jakarta, di Universitas di Jakarta, dia dapat beasiswa juga ke Jakarta di Universitas Pertamina. Makanya aku tuh langsung di Pertamina. Makanya aku langsung kayak mikir kan gitu. Jadinya aku sampai sekarang kan sama dia bangun usaha bareng-bareng. Jadi kami mikir kalau misalnya nanti udah nikah, udah sama-sama, otomatis kami bakal lebih gampang kan makanya, dan bakal lebih banyak lagi bisnis yang bisa dibangun bersama. Karena kan kalau misalnya belum ada ikatan yang sah gitu kan, pasti kan kalau misalnya mau ngapa-ngapain juga pasti ada kayak batasannya gitu lah ibaratnya gitu. Gitu sih. Nah, kan kegiatan dari Kamimi ini banyak gitu ya. Dari Kamimi sendiri cara membagi waktu antara lomba, kegiatan kuliah, kegiatan di rumah dan lain-lain itu gimana sih Kak? Oh, kalau misalnya itu ya, kalau misalnya untuk pembagian waktu, kalau dari aku sendiri sih, alhamdulillah aku punya mama keluarga nenek yang pengertian gitu. Jadi kalau misalnya aku kayak mau ikut lomba atau aku ada kegiatan di luar, mereka maklumin gitu. Cuman dari akunya juga, kalau misalnya aku lagi ada waktu buat bantuin, aku pasti bantuin. Kayak misalnya nih, ngupain gorden atau ngangkat-ngangkatin baju. Jadi jangan sampai nunggu di sini dulu. Soalnya orang tua tuh biasanya kalau misalnya ngeliat kita kayak lagi tiduran bentar, pasti dibilang, iya kayak, ayo dulu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi kayak harus gerak inisiatif. Karena kalau misalnya kita udah inisiatif sendiri, kalau kita lagi beneran kegiatan kayak gitu, kan kita bakal nggak diganggu. Betul. Kayak gitu sih kalau misalnya dari aku. Jadi dari keluarga juga support gitu. Iya, dari keluarga juga support. Dan juga kalau misalnya aku ada ikut lomba-lomba itu, kadang-kadang aku belum kasih tahu nih, misalnya aku juara, aku menang, kayak dari mamaku atau dari papaku udah langsung SW aja, Masya Allah, anak soleha. Alhamdulillah gitu ya. Tapi kadang-kadang langsung ditanya juga sih, dapatnya berapa? Kayak gitu sih kalau dari aku. Sama ya aku lupa sih tadi nyebutin, alhamdulillah juga aku kan ada ikut kayak beasiswa gitu ya, program namanya Fokus Scholarship. Itu juga tahun 2022 pas bulan Maret lalu, alhamdulillah jadi terbaik pertama di award di Fokus Scholarship itu gitu. Dan untuk Fokus Scholarship itu jangka waktunya lumayan lama ya, 2 bulan. Jadi mungkin kalian nanya ya, gimana sih aku atur waktunya pas lagi kegiatan yang harus aku full di situ, kuliah iya, terus habis itu keluarga iya. Kalau aku sendiri, pertama aku tuh, kalian tahu kan kalau misalnya orang diskusi kan, karena kita di kuliah banyak banget tugas kelompok ya. Kalau aku sendiri, aku tuh selalu kalau misalnya di tugas kelompok aku jadi inisiatif duluan gitu kan. Misalnya ini pembagian tugasnya gini ya, kayak ini. Jadi aku tuh dari awal udah ngomong, aku dari awal udah ngerjain. Jadi kalau misalnya mereka ibaratnya nggak ada hak lagi dong, kayak misalnya tugas lu mana, karena aku udah selesai duluan gitu ya, udah duluan. Jadi ibaratnya kayak karena aku tahu kegiatannya banyak, ya berarti aku harus kasih effort yang lebih banyak juga dong. Jadi aku harus ngerjain tugas mingguan, ibaratnya tugas rumah juga udah selesai, apalagi kan aku jualan juga. Terus habis itu baru deh aku bisa fokus yang namanya lomba aku. Karena aku kan orangnya tipenya juga nggak enak kan ya, kalau misalnya aku mau upload SW atau SG aja, aku tuh kayak mikir, misalnya aku ada tugas kelompok yang aku belum selesai, itu aku udah sungkan duluan tuh buat SG SW. Aku tuh takutnya kayak bukannya ngerjain tapi malah bikin SW gitu ya, malah kegiatan di lain gitu. Jadinya aku kayak kalau misalnya aku mau bikin SG SW misalnya panjang, apalagi bikin feeds, aku usahakan banget dan selalu kayak gitu sih, kerjain tugas kelompok duluan sampai selesai gitu sih. Berarti kan kan selama kegiatan lomba gini kan, terus tadi juga kakak bilang kalau misalnya kayak lu kok ambis banget, itu cara kakak ngadepin gimana kak? Ngadepin orang-orang yang bilang lu ambis banget. Kalau dari terus kayak maaf ya aku potong juga kan, juga kayak kegiatan lomba nih dulu nih, terus kayak ada orang yang nggak suka gak sih maksudnya dengan kegiatan kakak gitu, dan cara kakak ngadepin gimana? Oke, kalau dari aku sendiri sih, aku tuh tipe orang yang santai, dan kalau misalnya aku tuh kayak ada masalah, aku cepet lupa. Makanya kelihatannya juga aku dari ketawa-tawa terus ya karena emang gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak suka tuh banyak ya, bahkan tuh yang namanya kayak kasih kayak ngejek-ngejek aku tuh ya pasti banyak. Cuman aku tuh balikinnya tuh ke mereka lagi, ibaratnya kalau misalnya mereka bilang, "Mi, kok lu ambis banget sih, nggak usah ambis banget," gitu. Paling gua kayak ketawa aja kayak hehehe gitu. Terus saya emangnya kenapa gitu, bagus kalau gitu ya. Iya, jadi kadang-kadang kalau misalnya mereka ngomong gitu, ya aku nggak kasih respon apa-apa, karena ibaratnya kan masih banyak juga orang yang support, masih banyak orang yang sayang. Ngapain kita fokus ke orang yang julid gitu? Bener, ibaratnya tuh kadang-kadang tuh kita kayak sebagai manusia tuh malah lebih fokusnya ke orang-orang yang nggak suka sama kita kan.
Padahal kalau kita lihat ke belakang tuh banyak banget yang banget. sayang. Bahkan tuh ibaratnya kalau kita diejek sama satu orang tuh yang lain tuh yang di belakang kita tuh siap untuk Kayak melindungi. Jadi tameng. Gitu. Ada waktu itu kejadian, aku pernah kayak ya nggak disupain gitu kan sama satu orang, padahal satu orang aja nih. Tapi pas aku bilang ke teman-temanku tuh mereka tuh udah kayak mau keroyokan gitu, kayak Udah siap sedia. udah siap sedia kayak ini dan mereka nggak kenal sama Mimi gitu. Gila, nggak digini gitu. Mungkin karena kelihatannya gue kayak ambis itu mungkin kelihatannya gue kayak kurang empati gitu kali ya. Padahal kalau ketemu sama gue ya gue begini ketawa-tawa mulu kayak bocil gitu. Jadi kayak ibaratnya serah mereka mau ngapain, yang penting gue Ya udah. iya, aja gitu ya. yang penting gue udah berbuat baik, yang penting gue juga gak ada Nyusahin juga. Emang gue ada minta traktir sama dia enggak? Nggak ada. Emang kadang-kadang orang suka gitu kali ya. Banyak. Nah, boleh gak sih Kak Mimi, kita dan teman-teman tuh tahu untuk tips percaya diri dan juga tips untuk berani untuk berbicara di depan umum gitu, di depan banyak orang gitu. Kadang kan masih banyak teman-teman kita yang takut untuk berbicara di depan umum ya. Oke, kayak tips PD dan bicara Iya, depan umum ya. betul. Kalau dari aku pribadi sih, kan kalau misalnya kita sebagai manusia biasanya kita jadi nggak pede gitu karena takut salah kan, Iya. takut diomongin orang, terus habis itu takut juga kita bakal malu-maluin. Kalau dari aku sendiri sih mikirnya selama kita nggak nyoba, kita nggak bakal tahu hasil akhirnya gimana. Jadi kalau misalnya aku nih lagi pengen ngomong di depan umum, public speaking, atau misalnya semudah aku lagi pengen nanya aja gitu ya di acara-acara besar, aku tuh mikir kayak kapan sih aku dapat kesempatan kayak gini lagi. Kayak jangan sampai karena aku mikirin kata-kata orang yang belum tentu itu terjadi, aku malah jadi takut buat nyoba gitu loh aku mikirnya. Terus juga ibaratnya kalau misalnya kemudian kalian memang bikin salah atau pas lagi ngomong gitu kalian tuh kayak gimana ya, kayak melakukan kesalahan atau kan misalnya kayak bilang atau mungkin lancar gitu ya. Kalau dari aku sendiri sih bilang kalau itu hal yang manusiawi. Jadi jangan sampai karena kalian merasa kalian itu kayak nggak terlalu pantas itu buat ngelakuin hal tersebut, kalian malah jadi takut buat mencoba hal itu. Karena sebetulnya yang kita perlukan itu di dalam hidup itu bukan tentang seberapa pintar kita, bukan tentang seberapa keren kita, bukan seberapa berprestasi kita tuh enggak. Tapi bagaimana sih cara mental kita menghadapi hal-hal seperti itu. Karena kalau misalnya kita semakin banyak tampil depan orang, semakin banyak orang juga yang kenal kita, semakin banyak juga orang-orang yang gak suka sama kita, itu udah pasti. Jadi kalau misalnya kita sebagai manusia terus-menerus mikirkan kayak kata-kata orang kayak gitu, yang bikin kita terhambat, yang bikin kita nggak pede, kita nggak bakal maju-maju gitu. Nggak ada habisnya juga. Iya benar, gitu. nggak ada bikin capek. Terus habis itu juga kalau misalnya kita ibaratnya tuh pede, mungkin kita kalian kalau menurut Yunita sendiri nih, pede itu gimana sih menurut kamu? Pede itu orang yang gimana sih? PD kalau menurut aku tuh ya yang berani untuk berpendapat. Berani untuk berpendapat kan? Kalau kamu? Ya berani ngomong depan orang gitu. Jadi walaupun satu atau banyak orang, berani aja untuk berpendapat gitu. Betul mungkin ya. Jadi ya ibaratnya poin penting yang bikin kita malu atau nggak pede pastinya takut kita salah kan. Betul. Padahal manusiawi banget yang namanya manusia itu salah. Kalau misalnya nggak pernah salah bukan manusia, malaikat. Malaikat, bener. Tapi kalau misalnya salah mulu itu bukan malaikat, setan. Kalau misalnya salah mulu ya. Jadi karena kita manusia kita bisa benar, kita bisa salah. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu terus salah, it's okay gitu. Nggak usah terlalu menjudge diri kita. Aduh gua nggak pantas banget hidup di dunia. Jadikan pengalaman aja gitu. Iya benar. Aduh gua malu-maluin banget, gua nggak mau lagi. Gua mau pulang aja gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kayak gitu kan. Beneran pulang. Makanya kita harus bisa menghadapi, mental kita juga harus kuat karena orang sukses itu tidak akan terbentuk dari ombak yang tenang. Pasti ombak. Kata-kata Sudah udah keluar nih. Kan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga sama namanya Kamini ya. Itu tentang akselerasi yang 2 tahun. Itu bagi dong pengalamannya. Tadi dia mau ngomong bagi dulu. Iya bagi dong pengalamannya maksudnya. Kira nyanyi. Bagi dulu. Aduh. Gimana nih SMP 2 tahun ya? Jadi kalau misalnya SMP 2 tahun itu, jadi itu kan ibaratnya 1 semester itu normalnya 6 bulan. Iya. Kalau aku dulu 1 semester cuma 4 bulan. Karena 1 semester 4 bulan, jadi aku itu full masuk dari Senin sampai Sabtu, pulangnya jam 6 sore. Itu sekolahan yang gituin apa gimana Kak? Itu sekolah yang udah bikin sistemnya, jadi ibaratnya kayak di tes yang orang-orang yang IQ, dari IQ, EQ, terus habis itu ada tes wawancara.
sama ada tes prestasi juga. Kalau misalnya masuk itu dimasukin kelas akselerasi. Jadi kan padahal satu angkatan tuh banyak banget ya, tapi di kelas Excel itu orangnya cuma sekitar 20 orang aja. Jadi berarti kayak kelas private banget gitu loh. Jadi kalau Jadi satu kelas itu isinya berapa? ya cuman 20 aja, 20 aja dan cuman satu kelas udah gitu doang. Jadinya aku mikir kayak misalnya orang bilang nih Excel keren banget, menurut aku sih bukan masalah di kerennya ya, tapi masalah di ibaratnya kalau kita Excel juga kita harus bersedia buat ngeluarin effort yang pastinya lebih banyak. lagi. Kayak yang tadi aku kasih tahu kan, Senin sampai Sabtu pulangnya selalu jam 6 sore. Bahkan kadang-kadang pas hari libur itu kami nggak libur karena ngejar materi. Dan ibaratnya mungkin dari segi mental juga harus kayak lebih cepat dewasa, karena kan harusnya lulusnya 3 tahun jadi cuma 2 tahun aja kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya kalian juga kan wawancara aku sebagai ibaratnya mahasiswa berprestasi kan, iya. aku sebenarnya nggak mau kelihatan kayak sebagai kayak ih Mimi berprestasi banget, Mimi habis bukannya kayak gitu sih. Aku sukanya tuh aku lihatnya sebagai orang yang menyenangkan, yang bisa buat orang lain motivasi, kayak terinspirasi. Jadi bukan cuman ini berprestasi terus udah gitu. Karena kan kita tahu ada beberapa orang yang berprestasi cuman ya udah dia berprestasi aja. Ya udah berprestasi cuman ibaratnya dia maunya terkenal, dia sering menang lomba, cuman untuk impact ke luar-luarnya dia Nggak ada. Gitu sih kalau dari aku. Nah itu kan akselerasi itu kan pasti kan dari pihak sekolah. Nah itu pihak sekolah sendiri yang kayak kami ini ikut gitu apa gimana? Jadi ibaratnya tuh ada seleksinya dulu yang tadi aku bilang kan, IQ, EQ sama tes wawancara. Itu kemarin tuh ada sekitar 100 orang dulu yang disuruh buat ikut, kayak orang yang berpotensi mungkin ya. Nah pas sudah lulus itu diambil langsung 20 orang. Jadi ibaratnya aku harus tes IQ dulu, tes EQ, terus habis itu tes wawancara, tes kepribadian juga. Jadi dari situ kemudian diambil gitu. Jadi ibaratnya kayak orang-orang yang bisa dibilang terpilih banget. Dan kalau misalnya mau sombong, kalian tahu gimana ya bilangnya nih, aku tuh alhamdulillah SMA-nya, aku kan di Kalimantan Selatan, aku sekolah SMA-nya itu di salah satu SMA terbaik di Indonesia, karena dia itu SMA-nya SMA asrama, cuman full gratis. Ibaratnya kan 3 tahun full gratis asrama, nginep di sana. Enak banget kan. Tapi namanya seleksinya tuh juga banyak Ketat banget, gitu ya. ketat. Terus habis itu juga pelajarannya di situ juga ya ibaratnya sangat gitu, tertata dan juga. Tapi aku bersyukurnya aku masuk situ bukan karena itu SMA terbaik, bukan, karena tapi di dalam SMA itu aku juga dapat banyak pengalaman yang membentuk pribadi aku jadi lebih kuat, jadi kayak lebih bisa menghargai orang lain juga. Karena kalau misalnya boleh jujur nih, pas aku masih SD dan SMP aku belum kayak gini. Berarti kalau sekarang kan aku orangnya kayak wise gitu ya, mungkin wise gitu. Terus habis itu kayak ngomong gitu ke orang. Dulu aku SD SMP tuh aku beneran ambis yang individualistis banget dan Kayak mementingkan diri sendiri aja gitu. Jadi berarti aku tuh kayak ya nggak perlu kayak mereka ngomong apa-apa, emang dari dulu aku nggak peduli sih. Cuma kayak kalau dari sekarang sih aku mikirnya kayak oh kalau kayak misalnya aku kayak gini orang lebih suka, kalau misalnya aku kayak gini ini bakal lebih bermanfaat nih gitu sih sekarang mikirnya. Jadi kayak dibentuk sih karakternya di sekolah-sekolah itu, dan di UNJ juga. Di UNJ, jadi aku seneng sih masuk UNJ karena menurut aku ya orang-orang di Universitas Negeri Jakarta ini benar-benar open dan suportif. Iya, dan suportif. Jadi aku kayak mikir kalau misalnya aku bukan di univ ini dan bukan di prodi aku yang sekarang, mungkin aku nggak jadi Mimi yang sekarang. Aku nggak bakal ketemu orang yang menginspirasi aku buat jadi diriku sendiri gitu loh. Nggak tahu nih kedepannya bakal gimana. Bener banget. Nah kan ini kan kita udah tahu nih pengalaman akselerasi. Akselerasi. Oh itulah intinya. Itu Nah kan tadi juga udah nyebutin jadi brand ambassador. Nah coba dong. Gimana sih awalnya bisa menjadi brand ambasadornya? Setiap apa tuh cewek banget itu, cewek banget itu. cewek banget itu. Cewek banget. Nah kalau yang cewek banget.id itu juga ya seleksi juga ya ibaratnya. Aku kan pertama-tama aku scroll Instagram, terus habis itu katanya kami mencari brand ambassador untuk ini, terus disuruh kirim foto muka, terus habis itu juga foto full body, terus juga disuruh bikin video berkas diri gitu juga. berkas diri kayak gitu. Terus kan aku tuh mikir dalam hati kayak aku tuh cantik gitu. Asik, harus percaya diri. Iya. Terus habis itu jadi aku kayak ikut aja, keterima gitu katakan. Jadi ya aku punya saran nih, kalian kalau misalnya ikut apa-apa tuh ikut aja gitu. Coba aja dulu. Apalagi kalian nih Unita mah gitu nih. Dari tadi aku lihat mukanya cantik-cantik, manis. Aduh, Jadi parah. saya no to
terbang. insecure gitu loh, say no to insecure gitu loh. Gitu guys, jadi habis itu kan karena udah kayak seleksinya alhamdulillah tuh dari berapa wilayah cuma dipilih sekitar 30 orang aja buat jadi brand ambassador itu, padahal yang ikut seleksi tuh ribuan gitu. Jadi aku kayak alhamdulillah banget sih Bisa menjadi salah satu. bener. Terus juga jadinya aku tuh kalau misalnya jadi brand ambassador Cirebanget.id banyak kerja sama brand-brand, jadi dikasih kayak produk gratis, nanti aku endorse gitu, sama kayak belajar buat bikin konten di Cirebangetnya. Dan yang paling aku sukanya tuh kayak aku bisa deket sama ya ketua redaksi Cirebanget.id-nya dan juga sama yang ibaratnya apa ya tuh namanya, yang dari manajer marketing Cirebanget.id-nya, yang pasti itu bakal jadi jenjang karir kedepannya kan. Siapa tahu aku ada bisa gitu. Waduh. Kita nih sampai bingung gitu lagi ya mau. Waduh, saking kerennya Tadi kan udah gitu. akselerasi. Akselerasi. Kayaknya Excel aja deh bilangnya, Ya, Excel aja. Excel aja ya. Terus udah ke cewek banget. Nah, terus kita lanjut ke usahanya nih. Usaha. Gimana awalnya bisa membangun usaha? Kok bisa sih tiba-tiba kepikiran gitu? Kepikiran ya. Jadi asal mulanya tuh pas SMP. Pas SMP itu kelas 1 masakan mamaku kan enak-enak. Waduh. Ya, masakan mamaku kan enak-enak. Terus tapi mamaku tuh orangnya malu gitu buat nawarin, buat jualin. Salah, bukan SMP, SD. Ikut saya jadi SD. Jadi pas SD bener, pas aku SD, pas aku masih kecil yang pas masih bulet-buletnya, pas lucu gitu kan. Mamaku tuh jualan pizza terus aku tuh nyobain enak, cuman mamaku gimana mau dibeli dagangannya kalau misalnya nggak dipromosiin kan. Betul. Jadinya karena aku orangnya emang pada dasarnya ya begini ya, jadi aku setiap ketemu orang kayak mamaku jualan pizza, gak tau aja dari situ aku jadi kayak mikir ih asik ya jualan, kalau misalnya orang beli seneng gitu rasanya. Jadi Apalagi habis. bener, apalagi banyak yang beli. Jadi itu dari SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah tuh lanjut, karena dari akunya sendiri tuh kayak emang udah seneng kayak Enjoy gitu ya enjoy. Dan juga dari mamaku kan ibaratnya mamaku yang produksi, mamaku yang bikin. Jadi ibaratnya aku tuh sekedar kayak bantu aku masak, dan juga dari promosi sama yang bikin ya Instagramnya gitu. Apalagi sekarang kan udah ada yang bantuin ibaratnya yang aku bilang tadi. Ingat gak aku bilang apa tadi? Doi lupa ya? Doi ya. Yang aku bilang usaha bareng seseorang. Oh iya. Iya gitu. Oh itu dong. Iya. Soalnya tadi menyinggung ke mahrum. Cuma temen gitu bilangnya ya, bos. Enggak, tadi juga ada menyinggung mahrumnya. Pantas. Oke lah. Langsung begini-begini. Oke lah. Iya, dan dia support banget. Jadi ibaratnya kan aku di Universitas Negeri Jakarta promosinya, kalau dia fokus di Universitas Pertamina. Jadi alhamdulillah tuh karena usaha kami berdua yang saling promosi, omsetnya bisa sampai 10 juta satu bulan gitu. Kenceng banget. Kayak gitu sih kalau dari aku. Biasa. Ayo kita tepuk tangan. Kanan mulu dari tadi. Kayak gitu sih kalau dari aku ya. Tapi sih yang aku mau kasih tahu ke kalian nih, berprestasi itu bukan cuma tentang kalian menang lomba, bukan tentang ini, bukan tentang itu, enggak. Tapi kalau misalnya kalian di hidup aja kalian enjoy, kalian seneng, kalian tahu kalian mau ngapain, itu juga termasuk prestasi tahu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya cari tokoh yang berprestasi, padahal di sekitar kita tuh semua orang kita temui itu orang-orang hebat, orang-orang keren, yang pasti semua orang tuh punya hal-hal yang orang lain tersebut nggak bisa ngelewatinnya kalau misalnya bukan dia jalanin gitu. Makanya aku mau bilang ke kalian gitu, makasih banget udah aku jadi mahasiswa berprestasi. Padahal kalian berdua tuh juga aku lihat sih kerja keras banget gitu. Aduh. Ya Allah, Amin. Ya kita harus semangat. Harus dong. tetap menjalani hidup Betul. ini. Iyalah, betul. Jadi Karena hidup ini dijalani dengan Karena kan kalau misalnya bukan aja. kita yang semangat, siapa lagi? Bener. Karena kan yang ngebawa diri kita ya kita, bukan orang lain. Iya. Serem. Kalau yang bawa apa itu? Nggak lucu dong. Iya betul. Sama satu lagi kali ya. Nah, Satu oke. lagi nih, satu Boleh, lagi. boleh. Dari tadi aku satu lagi cuma Nggak banyak ya. apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. banyak Satu gitu ya. dikali beberapa. Benar.
Oh iya, aku ada saran juga nih. Hmm. Kayak misalnya kalian lagi ngerasa capek banget atau misalnya kalian lagi ngerasa ngedown, kalian tuh harus mikir-mikir lagi kayak hal-hal apa sih yang perlu kalian syukurin gitu. Kayak sebenarnya tuh sesederhana kalian masih bisa bernapas gitu, sesederhana kalian masih bisa melihat warna-warna di dunia, itu sudah termasuk suatu hal yang sangat besar karena nggak semua orang kan bisa merasakan itu. Kayak misalnya kita lagi pusing banget sama tugas kuliah atau misalnya kayak aduh gimana sih ini ngerjainnya pusing, mau keluar aja gitu. Tapi kalian bayangin lagi betapa senangnya kalian pas keterima SBMPTN gitu dari aku Bener sih, bener. Jadi kalau misalnya Perjuangannya. betul, jadi kalau misalnya kalian lagi kayak down dan apa kalian harus bikin lagi hal-hal kecil untuk bikin kalian bahagia karena hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil itu selama itu bisa bikin kalian bahagia ya intinya sama kan, sama-sama mengisi ruang di hati kalian gitu. Bener. Udah nih kan, udah nih. udah nih. mau lanjut gitu. Tadi udah ke Excel aja nih. Terus langsung ke cewek banget. Terus langsung ke Dabes ya, Dabes. usaha. Nah terus lomba kecil-kecilnya dong. Lomba kecil-kecil. Iya, lomba yang perintilan. Perintilan. Misalnya cewek banget tuh Iya. udah yang besar, Oke, udah terlalu oke. tinggi. Pasti kalau misalnya yang lomba yang kecil-kecilan pasti kan Iya. banyak. Apa aja sih? itu. Buka CV dulu kali. Boleh. Disebutin satu-satu juga boleh. Aduh, banyak gini nih. Iya, alhamdulillah juga. Nggak tuh berturut-turut. Wah, ya itu alhamdulillah. Ya, satu provinsi. Mana nih, beneran nih? Boleh, Kak. Boleh. Sebutin semuanya Oke, juga oke. boleh, Kak. Ini kelihatan baca nih, nggak apa-apa lah ya. Nanti Oke. kirim aja, nanti ditaruh di sini. Benar. Di layarnya. Iya, di layar. Biar kelihatan Pokoknya semua. yang lain baca aja di sini dah. Iya, Silakan baca. Jadi yang pertama tadi kan yang awal-awal banget, yang minggu kemarin banget yang Iya. juara 2 lomba debat nasional itu, terus juara 2 lomba debat nasional di Unimed. Terus ini ada brand ambassador terbaik Inspirator 2 Balita Inspirasi Indonesia. Oh iya, sampai lupa. Minggu kemarin juga lomba podcast nasional juara juga. Waduh, Cash juga tuh. kita bareng sama juara. Gak apa-apa. Terus habis itu ini apa nih? Award terbaik 1 Pokok Scholarship P1 tahun 2022. Award Valley Funded Volunteer. Tuh nih mamaku kayaknya harusnya ikut di acara. Sebutin ya, bantu. Lagi masuk videonya. Terus habis itu Award Valley Funded Volunteer D1 Kepulauan Riau oleh Pilar Inspirasi Negeri. Juara 2 Lomba Islamic Media Competition tingkat nasional. Juara favorit Lomba Islamic Media Competition tingkat nasional. Juara harapan tinggal Lomba Video Pendek Berbalas Pantun Pesta dari UNJ tingkat nasional. 10 besar karya terbaik video kreatif PSBI PB Los Endemis kategori umum tingkat nasional. Puisi juara 1. Hah? Juara 1 nasional puisi. Waduh, oh iya itu Belum dimasukin. Waduh. Ah iya itu juga itu 17 lomba. Agustus. Iya itu lomba puisi 17 Agustus. Waduh, Bingung sih ini kalau kita udah nyebutin yang mana. kita yang anak bahasa sama sastra merasa Itu aja deh nanti ditampilkan aja deh. boleh. Duh. Oke, pokoknya Sekali jangan mau aja lihat aja ya. Pokoknya begitu ya. Intinya begitu. Aku juga nggak enak tahu kalau misalnya nyebutin tiba-tiba apa. Tadi kan yang Dabes kali aja mau di sini juga diedit Instagramnya. the best edit semuanya pokoknya. Boleh, nanti kita videoin ya. Pokoknya nanti kita nama Instagram katanya. Kalau Kita bisa masuk ke email apa? Sekalian foto. Ini tahu nih. Sekalian foto mamahnya juga. Sekalian foto neneknya, Keluarganya, foto keluarga. semuanya. Atau foto doinya. Boleh ajak ke sini, Kak. Kebetulan doi aku 13 nih. Ah, 13. NCT. 23 nih. Siapa tuh? 23. Ya ini 23. Apa nih? Kamu apa emang? 17. Oh, Seventeen. Ini apa nih? NCT, Kak. NCT. Kemarin jangan-jangan ikut nonton konser tuh? Enggak, Kak. Enggak, nggak apa-apa lagi ikut ya. Lagi ribet. Lagi tugas, Kak. Nggak apa-apa. UTS Nah banyak. ini ya, contoh orang hebat juga nih. Rela meninggalkan apa kesenangannya untuk mengerjakan tugas. Bener-bener. Inspirasi juga nih. Harus dikasih. Aduh. Nah, kita tepuk tangan juga sekalian. Tepuk tangan, guys. Terima kasih. Apalagi nih? Nah nih, Kak, apa sih
sih yang ingin kakak sampaikan kepada teman-teman di luar sana yang masih kurang percaya diri, kurang berani untuk menunjukkan bakat gitu ya, untuk mengeluarkan karyanya gitu, tapi masih ragu dan takut untuk berpendapat juga gitu di kalangan umum. Gimana nih kak? Kalau dari aku sendiri sih, yang pertama aku mau kasih tahu ke kalian, jangan jadi orang lain, jadi diri sendiri kalian aja. Kalau misalnya kalian udah nyaman sama diri kalian sendiri, kalian itu ke orang lain bakal mengikuti. Dan misalnya kalau kita nyaman ke diri kita sendiri, orang lain juga bakal nyaman. Karena kalian juga pasti pernah kan ketemu orang yang ketahuan banget kalau misalnya dia itu kayak mengada-ada tentang jati dirinya, dan itu bikin kita malah jadi nggak enak gitu sama dia gitu. Bahkan dianya sendiri juga nggak enak. Jadi yang pertama, tahu dulu passion kalian di mana, jangan takut buat kembangin itu. Dan kalau misalnya kalian ketemu orang yang nggak setuju, kayak misalnya lu ngapain sih fokus di bidang itu tuh cuannya kecil, atau ngapain sih di bidang itu masa depannya nggak jelas, jangan dipikirin. Karena banyak banget orang-orang hebat yang aku temuin, orang-orang sukses, menginspirasi yang aku temuin itu bukan masalah mereka itu terjun ke bidang yang menurut orang itu sesuatu yang hebat, tapi mereka itu fokus di situ, mereka tuh enjoy dan mereka nyaman. Nanti karena mereka nyaman, mereka jadi konsisten, mereka jadi komitmen, akhirnya tuh lama-kelamaan bakal besar, bakal ditahu orang banyak. Dan juga ke yang pede tadi ya, kalau misalnya masalah pede itu tentunya ya ke diri kita sendiri dulu. Ibaratnya kalau misalnya kita nggak pede, apa sih emang yang kita cari dari kita nggak pede itu? Padahal kan banyak banget kesempatan-kesempatan yang kita nggak bisa dapetin kalau misalnya kita nggak berani buat nyoba, kita nggak berani buat ambil resiko ibaratnya ya. Dan kalau misalnya untuk masalah ngomong di depan orang banyak, kalian sendiri ini juga sudah mempraktekkan gitu ibaratnya apa sih keterampilan berbicara interpersonal gitu. Jadi kalau misalnya untuk public speaking itu sendiri yang terpenting sih partnernya ya, karena kita tahu kalau kita punya partner yang suportif itu juga pasti bakal bikin kita jadi semangat juga. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang support, dengan orang-orang yang bikin kalian tuh berani jadi diri sendiri, yang bikin kalian jadi motivasi yang semangat. Jangan sampai kalian bergaul dengan circle-circle yang toxic, karena kan kita pasti ada tahu kan teman-teman yang misalnya kita aktif, dia bilang ngapain sih lu aktif kayak gitu, lu jangan, lu terlalu ambis, lu aktif banget sih, lu bagi dong ke yang lain gitu. Gue nggak suka banget dia lihat lu, gue yang capek lihat itu kayak pasti banyak sih ya, banyak. Tapi balik lagi kalau gitu berarti kita dong yang harus memilah dan memilih yang mana circle yang emang cocok buat jadi teman dekat kita, yang mana circle yang cukup ya udah gua kenal nama lu siapa, tapi lu nggak berhak deket sama gua. Betul. Gitu sih dari aku. Nah itu dia teman-teman. Jadi kita kalau bisa untuk membangun kepercayaan diri kita, melatih public speaking kita, itu ya dari diri kita sendiri. Betul. Karena kita yang harus memulai itu semua. Jadi kita harus memilih pertemanan yang sehat, terus kita juga harus kayak mencintai dulu diri kita. Betul. Terus kita harus menemukan passion kita di mana gitu. Betul banget tuh kata Yunita. Nah, dari pembahasan kita kali ini juga sangat menarik kan. Jadi tentang gimana sih cara kita untuk mengembangkan prestasi yang ada di diri kita tanpa rasa ragu, rasa takut. Ya kita harus mulainya mencobanya dari diri kita sendiri gitu ya. Nah mungkin sekian podcast dari WJ Podcast. Terima kasih kepada Kang Mimi atas waktu dan Terima kasih juga ketersediaannya untuk bergabung di acara podcast kami kali ini. Semoga yang menonton kita bisa termotivasi nih apa yang Kak Mimi sampaikan. Betul. Amin. Oke, makasih juga ya. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi